Karena bak ibadah dua boh tunggu. Bak ibadahnya dua boh yang baik dua adanya. Dhan mukallaf dan nafsul amri. Nyo baik dua-dua tunggu. Diyakini oleh seorang yang melaksanakan sholat dan kejadiannya pun harus benar. Ya kan? Benar yakin bak gedanyo salah satu masuk waktu. Nya beryakin tu yang pakai demang batik. Benar yakin. Sebab irung nak kadang yakin menteng. Sedangkan pada kejadiannya nanti tidak benar, itu pun salah. Yakin, benar dhan yang bahwa waktu sudah masuk dan kejadiannya pun harus benar. Yang salah satu syarat tunggu. Nyalung boh contoh dengan syarat. Itu yang fardu di luar salat. Ya kan? Contoh mesumono. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sifatis sholati. Ini suatu bab pada menyatakan sifat sembahyang, artinya kaifiat sholat. Kaifiat sholat itu mengandung ia fardu dan sunat. Maka yang fardu itu jika masuk ia di dalam hakikat sembahyang dinamai rukun, dan jika ada ia di luar hakikat sholat maka dinamai dengan syarat. Jamaah, babnya gena jelaskan tentang sifat-sifat sholat. Makna daripada sifat sholat di sini adalah kaifiat sholat, atau dalam makna lain adalah sembahyang. Di dalam sembahyang itu ada dua bentuk, ya kan? Yang pertama fardu dan yang kedua sunat. Yang harus dah mengerti lagi tanya. Jadi seorang yang mendirikan sholat dia harus mengerti benar yang mana fardu dan yang mana sunat. Kalaulah seseorang tidak tahu dia yang mana fardu dan yang mana sunat, pada saat dia niat mulai daripada sholat dalam takbiratul ihram, nyawa dia niat dalam takbiratul ihram, dalam qasad ta'ratain, kalau yang artinya sengaja aku salat fardu, sengaja aku salat fardu maghrib, sementara seseorang itu dia tidak tahu hanai turi teh perle teh sunat, maka tidak sesuai dengan apa yang dia niat tadi. Mana kali kepegah ulung mayang perle maghrib, sementara si roro urang ya hanai turi teh perle teh sunat nampum lang salat, ya kan? Maka kaifiat salat itu mengandung dua. Yang pertama sunat, yang pertama fardu, yang kedua sunat. Kemudian fardu jika masuk ia ke dalam hakikat salat, manakah perle dan sunat, ya? Jadi kaifiat salat ada dua, ada fardu, ada sunat. Lalu kalaulah seandainya masuk ia ke dalam hakikat sholat, itu namanya adalah rukun, ya. Menyahnya ita menglam hakikat sholat, arti dalam sholat nyawa ke rukun. Tapi fardu itu kalau seandainya dia di luar hakikat sholat, nyan gebohnan dengan yaitu syarat. Maka seseorang yang mendirikan sholat dia harus tahu fardu yang masuk ke dalam hakikat sholat bumupum, dan fardu yang di luar sholat pun dia harus mengerti benar. Yang kalau seandainya dua boh macamnya ile dah pegah, yang perle nyo hana mupum, jadi beta poni saju hana sah semayang, tapi tak pahami lagi danyo yang bahwa seseorang itu salatnya masih meraba-raba, ya,
okay? Dia sebab menon ku dia tanya mbak orang tu. Sebab kalau seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan, tengku kalau seandainya kita enggak baca doa iftitah, bagaimana? Sahkah solat kita? Seandainya pertanyaan lagi, karena seringnya seandainya pada saat sujud kita hanya membaca sekali saja tasbih, gimana ku sah solat tanya? Itu pertanda yang bahwa kalau timbul pertanyaan yang seperti itu menunjukkan seseorang itu belum tahu fardu, belum tahu sunnat, belum tahu hay'ah. Sedangkan dalam pelaksanaan salat, tanya harus betul-betul kita mengerti dengku. Teh yang perle dalam salat, teh yang perlenyan kita meng dalam hakikat salat, dan mana dia yang di luar salat. Ya, Kemudian kalau yang di luar hakikat salat, salah taboh umpamaji, salah taboh, mungkin kadang seseorang biasa-biasa aja Allah dengku nyanken, pak nih hana tingat, ya, salah satunya umpama adalah syarat, yaitu seseorang itu pada saat dia mendirikan sholat, dia mengenal masuk waktu dengan yakin, tunggu. Yang salah satu syarat, tunggu. Syarat yang di luar salat, yang itu termasuk fardu yang di luar salat. Salah saboh daripada yang harus ditupu oleh tiada-tiada orang pada saat dia melaksanakan salat, yaitu syarat salat salah satunya mengenal masuk waktu dengan yakin. Makna mengenal masuk dengan yakin, dia harus ada dhan di dalam hati, langati koknya, benar tersirat langati koknya, yang bahwa sekarang waktu sudah masuk. Karena bak ibadah dua boh, tunggu. Bak ibadahnya dua boh yang baik dua adanya. Dhan mukallaf dan nafsul amri. Nyoba dua-dua dong. Diyakini oleh seorang yang melaksanakan sholat, dan kejadiannya pun harus benar, ya kan? Benar yakin bak gedanyo salah saboji masuk waktu, nya yakin tu yang bak kaitan mangwate. Benar yakin, sebab irung nak kadang yakin menteng. Sedangkan pada kejadiannya nanti tidak benar, itu pun salah. Yakin, benar dhan yang bahwa waktu sudah masuk dan kejadiannya pun harus benar. Yang salah satu syarat, tunggu. Nyalung boh contoh dengan syarat. Itu yang fardu di luar salat. Ya, kan? Contoh mesumono. Lagi tanya yakin tak yang bahwa watia kait temang. Yakin dah gede. Kan yakin. Pada kenyataannya baru poh 12. Yakin cukup yakin nunggu. Tapi kenyataannya baru jam 12. Atau dia tidak ada tersirat dalam hati mau bacut pih tentang dhan tersebut. Memang dia salat jam 1, salat duhur. Ya? Maka juga salat tidak sah. Itulah yang makna dhan mukallaf dan nafsul amri. Harus ada keyakinan seorang yang mendirikan salat, dan kenyataan pun demikian, ya. Beryakin dan kenyataan bunyi lagi nya. Contoh long pegah dia tunggu wudu tunggu. Nya wudu syarat. Ya. Wudu adalah salah satu syarat salat yang itu merupakan fardu di luar salat. Kemudian di dalam wudu ada syarat lagi. Nya bak dalam wudu benar syarat dong. Salah satunya adalah syarat berwudu. Pertama air mutlak. Kedua, harus dhan seorang hamba yang bawa itu air mutlak. Kadang lagi tanya, oh kiban kan mungkin dengku hana taban. Tanya tajak bagah-bagah dari jauh, na tersirat langati katanya yang bawanya air mutlak. Kan? Nyada pikir tanya kan, oh mungkin dengku hana, mungkin hana dengku pastina. Tapi bisa saja dengku sahur dan tinggal tu tajak langsung lagi tak tunggu tu aju. Kan? Sedangkan di dalam hati tidak tersirat
yang bahwa ini adalah air mutlak. Padahal cikai mutlak nunggu hai, cikai mutlaknya ngada baga. Bak gedanya benar tersirat langate yang bahwa ini air mutlak. Contoh, tidak orang muadzin ngadzan, ya. Seandainya dia tidak tersirat dalam hati goknya untuk dalam adzan ini untuk pemberitahuan adzan, pemberitahuan salat, hana pahala ngua. Kepegah le orang, oh mana kau mungkin, tak mungkin kau nggak ada pemberitahuan, nggak hana mungkin hana tersirat langate itu kepada pemberitahuan tentang masuk salat, ya. Tapi long tanyang mbak muadzin, kan long tanyang, nak pernah long tanyang, memang hana nunggulang, selamanya hana tersirat latih long yang bahwa azan ini untuk pemberitahuan masuk waktu salat. Sebab kepegah kalau seandainya tidak ada dalam satu lafaz azan hana tersirat langati gedanya kepada pemberitahuan tentang masuk waktu salat, maka tidak ada pahala muadzin tu azan ku. Hana pahala. Sebab lumpur-lumpur adanya kan benar nyata pegah di sisi lain benar kasat. Ya, okay? Nyan bet word ku, ya. Jadi pada saat seseorang itu dia mendirikan salat, sebelum dia melakukannya, sebelum dia melakukan, waktu gena lakukan yang gena salat, ulung semayang perleluhu, goknya dia harus tahu yang mana hakikat salat, mana fardu yang hakikat salat, dan mana fardu yang di luar salat, kemudian mana yang sunat dan mana yang abad, nyorong bumpom. Ya, sebab nya nampom dek ke meraba-raba semayang, meraba-raba semayang orangnya. Dan yang sunat itu jika ditempel dengan sujud sahwi, sunat menyaga tempel dengan sujud sahwi, nyo gebohnan dengan sunat abad, bumupom dengku teh yang sunat abad. Dan kalau seandainya sunat itu tidak mesti ditempel dengan sujud sahwi, itu namanya sunat hay'ah. Nyan yang harus bumpum dah, nyan kenyang kaifiat salat. Kaifiat salat dua bo. Ada fardu, ada sunat. Kalau fardu masuk ke dalam hakikat salat, namanya rukun. Kalau fardu yang itu di luar salat, gebuhnan syarat. Kemudian kalau sunat, gebagi dua lom. Kalaulah sunat itu harus kalau dia tinggal harus kita tempel dengan sujud sahwi, namanya sunat abad. Dan kalau sunat itu tidak mesti ditempel dengan sujud sahwi, itu namanya sunat hay'ah. Nyokeh nyan geken dengku kaifiah salat. Sedara orang yang semayang, nyo harus gedepu nyo nunggu, harus betul-betul gedepu ada. Menyehana gedepu adanyo, menyata pegah secara fikih hana sah semayang. Sebab kiban sah semayang, ata genek pubut hana mupu nunggu. Ya, kan? Kiban dah pegah gonyan ka butoi salat, sementara ata yang genek pubut yang gelempum. Ya, kan? Nyo pada katanya jamaah, hai long yakin long adanya kamu pomnya jamaah ini, kan? Tapi long juga menjadi sebuah pertanyaan pada saat di mana-mana ada pertanyaan-pertanyaan. Kiban nunggu mesti ada bacanya ejit nunggu. Ya, tang-tang lagi manteng hana mupom. Ya, kan? Lagi hana mupom lam tentang hakikat salat, sunat hay'ah, sunat abad. Padahal si dodo orang yang pada saat sholat dia harus tahu itu. Ya. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya buat sholat, perbuatan sholat itu ada 4. Ya. Perbuatan sholat, buat sholat, hay'ah sholat, nyonaput. Yang kepuntan adalah rukun. Yang kedua syarat, dan yang ketiga adalah abad, dan yang keempat adalah hay'ah. Jadi dari pembahasan mono pun ada dua boh bega.
Kemudian pada saat penjabarannya, maka jadilah perbuatan-perbuatan yang terkandung di dalam salat na 4 macam. Yang pertama rukun, kedua syarat, yang ketiga ba'at, dan yang keempat adalah hay'ah. Tentu ada yang leureng rukun, ya kan? Pada saat ada pertanyaan apa itu rukun, ya, berarti itu fardu-fardu yang di dalam hakikat salat. Sedangkan syarat adalah fardu-fardu yang dilakukan di luar salat dan dia kekal terbawa dalam salat. Contoh umpamanya menutup aurat. Sebelum salat dia menutup aurat, sampai selesai salat juga tetap harus dalam keadaan menutup aurat. Ya, walaupun ini gepubu ilikut sebelum salat. Ya. Jadi peutbo, yang pertama rukun, yang kedua syarat, yang ketiga ab'ad, dan yang keempat hay'ah. Dan sanya diserupakan salat itu dengan manusia, kepada salatnya, salatnya, rupa salat, bentuk salat nyo lagi urang, lagi hiurang kepada. Ya. Maka rukun itu seperti kepalanya, rukun lagi ulai. Syarat itu seperti hayahnya, nyawanya, nyawang, syaratnya lagi nyawang. Sebab menyahana nyawang haudip mengko kan, haudip rukun tu, kan? Rukun lagi ulai, syarat lagi nyawang, ba'at itu seperti kakinya manusia. Jadi sunat-sunat aba'at tu, sunat-sunat aba'atnya yang kalian baca orangnya sunat aba'at yang disunatkan sujud sawi, nyan keumpamakan lagi aki tu. Lagi aki dan tangan, kaki dan tangan. Jadi perumpamaan yaitu perumpamaan sunat aba'at adalah seumpama kaki dan seumpama tangan. Dan hay'ah itu adalah seperti rambutnya. Bina hay'ah salat, ya. Nyo adalah lagi gebuk. Maka bentuk salat adalah lagi hiurang. Rukun lagi ulai, syarat lagi nyawang, aba'at lagi kaki dan tangan, sedangkan yaitu hay'ah seperti rambutnya. Kemudian segala rukun salat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj itu ada 13 perkara. Dengan menjadikan tumakninah pada segala tempat yang 4 itu sifat yang mengikut ia bagi segala rukun-rukun. Jadi ubena rukun-rukun salat, fardu yang masuk ke dalam hakikat salat, nyo na leblah boh rukun. Na leblah boh rukun. Yang di dalam yang leblah boh rukunnya menyatakan pe'edlom menjadi 3. Na rukun qalbi, na rukun fi'li, na rukun qauli. Wate getanyo bayangkan teh rukun qalbi. Nyan beningat aju yang bawahnya rukun lati. Di antaranya adalah yaitu niat dan tertib. Wate ne bayangkan teh rukun fi'li. Ubena dalam bentuk buat tunggu. Ubena dalam bentuk buat. Nyan beli cerita qauli. Kemudian pada saat kita bayangkan teh yang rukun qauli, ubena rukun-rukun yang rukun tersebut adalah dalam bentuk ucapan. Maka pada saat seseorang itu hendak bertakbiratul ihram,
sengaja ulun salat fardu maghrib. Yang perle maghribnya entah. Yang perle maghrib yang nenek perbuatnya. Kan? Nebayangkan aju yang bahwa itulah yang dia berbentuk 13 rukun. Yang hijihnya leblah boh bentuk nunggu. Yang menyana poet lah menjadi 3. Lagi tanya le urang kibancara tengku tapulup sifat 20 lang kalimah tauhid. Dia tapulup nunggu. Dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sifat 20, yang sifat 20 nya mulai daripada wujud sampai mutakallimun nepeet tengku. Ada nepeet na sifat nafsiyah, na sifat salbiyah, na sifat ma'ani, na sifat maknawiyah. Tuh yang sifat nafsiyah yang kita mengjulati. Kemudian kita mengaju dalam sifat salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Okay? Kemudian wate tanak poet lam naku. Leblah boh rukun ni dua je. Kemudian wate tanak poet lam. Ubena sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Berarti nya kabeh ni pulup nyan memandu-mandu sifat ma'ani dan makniyah kailum. Insyaallah. Nyan 3 klub lang asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sifat Nabi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ilup naku. Hana ge ya apa bagi tanya asyhadu an la ilaha illallah wujud qidam baqam mukhalaful hawriki nya hailuk nggo habis bak payang dah. Tapi pada saat tak include mandum tak pahami mandum ilup tiga menancit solat kan menancit solat wate saat Allahu akbar sebab yang wajib kan qasad ta'rat ta'in kan heboh kan yang wajib nggo ulung sembahyang perle maghrib. Kanyo yang wajib kan? Nyo kan yang wajib. Ulung sembahyang perle maghrib. Yang lain di dalamnya bidu aja nunggu. Ulung sembahyang perle maghrib. Jadi orang yang sudah mencapai hakikat niat, orang yang sudah mencapai hakikat niat, kiban cara nukunya buek gepulup memandu makna salat meno, kefiat salat meno. Yang salat itu dia ada fardu dan ada sunat. Yang fardu na fardu lam salat na fardu di luar salat. Yang sunat na yang sunat ab'ad na yang sunat hay'ah. Yang nenek pubut le getanyo, yang tak nak lakukan le getanyonya. Ya. Ulung semayang fardu duhur. Ulung semayang fardu maghrib. Ulung semayang fardu asar. Ya, kan? Maka ni pegah yang bahwa hansah salat getanyo apabila pikiran getanyo bak niatnya mentang mencawa lain. Ya, golom sah salat getanyo apabila dalam niat getanyo mentang mencawa pikiran getanyo lain. Tapi mentang sah salat sedang lagi melaksanakan salat umpamaji pikiran tu naik pelung-pelung 3 tahun. Ya, tengah dah baca Fatihah, katingat le gede hurumo, tengah dah baca doa iftitah, katingat le leanyo patah tajib kupi umpamaji. Tapi konsentrasi tanyo hana gadah nunggu. Nya mentang sah salat. Tapi kalaulah seandainya di dalam takbiratul ihram qasad ta'rat ta'innya watatan include ubina hakikat salat mentang mencawa-cawa pikiran gedanyo nyan berarti niat gedanyo golom sempurna golom mencapai kepada hakikat niat ya nyan menan Bu gimana Bu kau uji bagah dak ijab Mungkin ada yang bertanya. Bacut, tunggu. Ya. Memang kacau, maksud kacau tanya waktu tani. Nah orang ni Allah balik dalam kacau dalam. Yang gimana? Kacau ni, gimana kacau ni dah? Enggak ada kacau. Hai tamang. Ilon terpikir menawa Bu. Sebab hai tamang niatnya. Ya, kan? Sebab niatnya hana istilah meja. Kan? Ate takun memang qasad
ta'ratain. Tentang meja itu ulung salat fardu. Kemudian tentang meja kan panjang niatannya seakan-akan kelagian kan sebenarnya kelagian nunggu. Yang pertama sekali lagi tanya nunggu lagi tak umpamakan seorang yang ahli dalam sabuh bangunan sebelum goknyan gepegat sabuh bangunan goknyan tak pegah yang sidro urang ahli bagiannya goknyan kan sudah merancang terlebih dahulu seandainya goknyan hana merancang ile nunggu nyan tu bosan sih persis lagi tanya pegat tu masjid Aceh. Saya apa yang lu? Engkau nang saya apa yang lu? Lu lenyo kan. Sebab pakai hana rancangan pun. Tapi pada saat lagi tanya nyan ka tertera mendum nyo padupna pendalaman ji huyu padup ukuran tiang ji padup ukuran butoy dalam padup banyak kali tulis mendum. Berarti sebelum berbuat nya digoknya nangku kalina laule ke mandu ni kaju bagok ke mia atau draw ke langsung yang berbuat supaya kita nyobek mencawa-cawa ni sebelumnya yang ke lagi lun pegahnya nangku tanyo harus mengerti dulu mana itu yang salat teh salatnya wate tanek salat ndre wate tanek pegah lung sumayang perleluh nyanteh sangat trip nunggu wana trip Allahu Akbar meklub iluk nunggu karena pakon kata turi teh salatnya menyata pegah rukun leh belah meno pertama ni dua berdiri leh lagi ke papa dia yobut kan kemudian di dalamnya tabagi leh yang na rukun qalbi na rukun qauli na rukun fi'li yang lung ne pobot adalah atanyan melalui saboh yaitu qasat ta'ratain ulung tumayang perle maghrib Allahu Akbar kaham jawab pikiran tu tapi pada saat menogolom tak mengerti yang tak puput golom tak mengerti tunggu yang tak puput nyan pasti tunggu jet ke bandung cawa-cawa meno nyan bak terfikir lafaznya nagai bak gara-gara terfikir lafaznya nyolong kan kunut semayang maghrib ulung semayang fardu maghrib nyan yang wajib lang niat ulung semayang perle maghrib ulung semayang fardu isya ulung semayang perle luhu lang maghrib kaitan mengjul rakaat menyeh tanyo cik tengah tadang terhadap kiblat ya man han ikandung ngajulang maknanya tanya menghadap kiblat olehnya tanya karena so ada buatnya shit include di dalam saboh qasat ta'ratain hai pluang hala inggo pakan je mencawa-cawa karena kemungkinan raya nunggu karena golom memahami hakikat salat golom gemupum iya goknya nyo guna pubut atanyan tapi goknya hana mupum yang atanyannya maka ji akibat ji mencawa-cawa sehingga na urang sebagian panjang tak nyanku Allah nyanku keniat le nyanku nyan kan kagak baca latih ko yan yang kagak baca latih baca latih lagi contoh sembahyang jenazah ko nyamnya sembahyang jenazah nya takun ko nya takun usalli ala nyuk longkun kan anu inang yaubut lo usalli ala hadhil maitati tiflati arba'a takbiratin fardan kifayati ma'muman lillahi ta'ala sang tungkumnya tabuh maknanya kulate tu hana deh mayang itu tapi itanya pun tak leta mengerti yang bahwa dike ketanyonya salat jenazah nyan nilai harus dah mengerti yang bahwa jenazah memang kai ke tanyo kemudian wate taniat ulung sembahyang fardu atuh ini jenazah nyan tata lain lup nunggu
Ulung semayang fardu ada ini jenazah. Nyan i dalam kata-kata ulung semayang fardu ada ini jenazah. Nyan i dalam nyan cikana langate tanyo anak mien inang kanan ko. Nyan kenyan ni tepat i dalam ko. Ulung semayang ada ini jenazah. Lo ikut imam karena Allah. Kau selesai ko. Ciduk boh makna usalli ala hadhil maitati tiflati arba'a takbiratin fardan kifayati. Cukup panjang je dah ko. Payah dapu panjang nyan paduk mat tu ka layalih 6 harkat lebih lom yan Allah sebab orang kadang-kadang nyainan aja ku habis ni inan ku habis Allah baru habis akbar siapa tali padahal Allahu akbar inan biluk mendunggu patah hidup je ba qasat ta'rat ta'in makanya menyam cawa-cawa ya abu dan yang mana lun fikir menurut lun fikir yang bahwa pujit jet ke cawa-cawa karena golom ge mengerti yang atang genek pubuat tapi saah kata mengerti klub tiga iluk je nunggu sebab niatnya kahana panjang ni kan mana kan qasat ta'rat ta'in kan mana qasat ta'rat ta'in dia sebab rempuk ya inan iluk memandu ya mana aku maka harus supaya abek cawa-cawa man beda dengan orang wehwe habu nya orang wehwe nyan memang cik gagap ro ke tapi nyo kan wehwe tapi gok nyan mula ulang tabi nyan pakon karena nyan hana mengerti lam yang genek pubuat nyan putra mana bu Bacut Abina pertanyaan tentang bacaan rukun dalam sembahyang. Jadi tak kalian dari ladung di samping khusus bak rukun ke peraya. Lagi alhamdulillah rabbil alamin. Dia dah dengar bahkan sampai leher rukun sampai pun dua lah kan. Maksud pertanyaan Nabi na batas rayunya buku menyom memet abah menteng nak kira kisah rukun menyohanakan ti hana cerita bi kan semodal imnya hana cerita nyong tadi raya di na batas ku memet abah menteng kau mada ataupun memang beduh dah dengar mana Nabi menyah bacaan abu menyatana pegah makhrajil huruf ji sebenarnya hana beda trip dengan tajihar dengan tasir nyo hana beda waktu ji cuma ilung juga hireun ci kadang-kadang wate ta'u thira urang wate gejihar salat go nyan trip ate gesir lagi kilat. Jadi pertanyaan, kiban gebaca ate gejihar dan kiban gebaca ate gesir. Seandainya satu huruf saja tidak terbaca sesuai dengan makhrajil huruf, hana sesuai dengan makhrajil huruf, istilahnya hana terlafat, hana terucap nunggu, nyu hana kira nunggu, hana silo, menteng langati nunggu, bacaan tanyo menteng langati, meshe mono bodoga. Ni tu apa apa yang putra lu macam. Ni tu apa? Hana tu apa? Tapi pada saat lung mesah, su mesah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang ni tu apa? Ni tu bacaannya? Putra lu macam. Nyolo macam Fatihah. Nyan kemenan harus tahu ucap apa? Mesira sumengut, menyatakan sumengut lagi sedang menguap. Ada kata-kata atau kalimat-kalimat rukun yang wajib terbaca sambil menguap. Nyan hana masaboh pih makhrajil huruf dihabah anggo. Ya madengku mumpum dak tentang makhrajil huruf. Madengku Safrijal mumpum dak tentang makhrajil huruf, enggak? Sebab mesti tengah dihabah, dah makhrajil huruf yang dihabah. Dan terlanjut bacaan Fatihah sira sumengutnya, maka kalimat-kalimat yang terucap sira sumengut mengko nyo hana sah kalimatnya ya kan
sebab hana lepas makhrajil hurufnya menyata pegang huruf izhar mulai daripada pangkal kerongkongan, tengah kerongkongan, ujung kerongkongan, pangkal sedikit pangkal lidah, depan sedikit pangkal lidah, tengah lidah dengan langit-langit, pinggiran lidah dengan gerahang, dan ujung lidah dengan papan-papan urat gigi mendum, ujung gigi dan antara dua bibir. Nyo setiap huruf yang katanya ucap han terlepas daripadanya nunggu. Tapi pada saatnya hana terucap, hana tekun nunggu langate han sahbut. Hana sah apa? Lagi ada pegah-pegah orang yang kena masalah bahan-bahan taliuk nunggu. Sira orang kudu maliuk rumah ke mesti latih. Hana red nunggu. Pakai hana red. Karena golom terucap. Sira orang ke menazar, latih ke menazar. Latih ke mana? Menyata ucap mana? Ya Allah ya Rabbi tangku menyah lun pulih sakit, wajib ada lun sedekah 20 bosak sampai ke masjid jami' umpamanya. Ya? Menyah gucap lagi nya, menyah ino langate tekun tengah sakit ke tekun latih dalam terangkan. Walaupun nak khilaf pendapat adanya wajib juk cik. Ya. Maka jawaban ji tangku apabila terucap itu tidak terlafaz, ya, tidak terlafaz walau dalam bentuk diasir, ya, terlafaznya harus menggerak lidah anggo. Nya hana menggerak lidah, nyo hana sah bacaan. Cuma ke masalah raya tu ngobut tu dengar le urangnya lain cerita anggo kan. Apabila dia sudah baca ino dalam jamaah sehingga sampai mengganggu orang yang samping nyo hari hukum. Ya, kan? Tapi menyamukul langate hanta anggo. Nah cerita urang ko ada ke semayang ko kan. Hana mau menggerak menyo habis. Nah ada ulang yang semayang tu. Alah kiban cara aku baca. Nyan hana sah bacaan aku. Kan? Lagi orang semayang ada gesir. Cukup agak ahli aku. Kan? Tian kali. Alah kiban baca batia. Nyan semayang beul. Nyan ke baca hana jelah. Nyan semayang beul. Long tingat ke keun le Ustaz Abdul Samad. Apabila pada saat solat kita tanya sir nyan tapi terlafat deh dah dengar ngenglinyung nyan semayang kita tanya khusyuk dan yakin. Ya, tapi punya Allah Akbarnya raya, hati Allah Akbar raya. Yang lain hendak doa ben kan. Nyan yang ya wallahu alam. Maka harus diperbaiki kan. Lebih-lebih yang kerja ke ahli Jumaat di Masjid Jami' aku. Lom pegah menyah ahli Jumaat di Masjid Jami' nyo 40 dra nangku nyo harus siap. Menyah geuyuk dang khatib bejit baca dua rukun al-khutbah, menyah dang jid nedang imam besah diikut, sah ikut-ikut. Ya, kan? Wallahu a'lam.